Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil Islam masdaran lil hana'is was surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyam al-'ashr 'ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil 'iqab. Nahmaduhu 'ala ni'amin atammaha wa 'afiyatin asbaghaha wa mihanin rafa'aha wa kurubin kashafaha wa nashkuruhu 'ala ma sar'a lana minal manasik wa ma 'allamana minal ahkami wasyara'i. ولولاه سبحانه لضللنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صاحب الوجه والانوار والجنيب الازهار وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر وجاهد والنهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مديدا وأكثر. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sungguh diliputi berkah dan limpahan nikmat yang tak dapat kita hitung. Salah satu di antaranya adalah nikmat kehidupan kembali dalam keadaan sebagai seorang muslim dan mukmin yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun kembali dan mengawali hari kita dengan bersujud kepada Allah dalam balutan rasa aman dan kebercukupan tanpa teror dan ancaman pada jiwa. Maka berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar hingga tak terhingga lagi ungkapan syukur senantiasa kita ungkapkan bersanding pujian tak terbatas kepada Sang Penguasa alam semesta, Sang Pencipta, Sang Pengatur kehidupan dengan semua hikmah di baliknya yang seringkali tak dapat kita jangkau. Maka segala pujian tertinggi dan termulia hanya untuk-Mu ya Allah. Segenap ungkapan syukur tak terbatas ini hanyalah untuk-Mu ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Idul Adha akan selalu mengajak kita kembali mengenang dan tertegun pada sosok manusia mulia bernama Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, ayahanda para nabi dan rasul. Satu sosok manusia yang nilai dan kadar kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala setara dengan sebuah umat. Allah Ta'ala senantiasa berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu sendiri adalah sebuah umat yang tunduk menghamba kepada Allah, tegak lurus di jalan tauhid dan tidak pernah menjadi manusia yang melakukan kesyirikan. Quran surah An-Nahl ayat 120. Kisah kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah dimulainya sejak masa mudanya. Dimulai sejak Ibrahim muda dengan tegas memilih tauhid sebagai jalan hidupnya. Dimulai sejak Ibrahim muda menyatakan penolakan tegasnya terhadap penyembahan pada berhala-berhala tak berdaya. Dimulai sejak Ibrahim muda dengan gagah berani
menerima resiko memilih tauhid sebagai jalan hidupnya, dibakar hidup-hidup oleh Namrud. Kisah atau sebuah kisah penyiksaan paling fenomenal dalam sejarah manusia yang berakhir bahagia untuk pemuda Ibrahim dan berujung kematian yang hina bagi seorang Namrud, sang penguasa peradaban besar sekelas Babilonia. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka ingin menghancurkan Ibrahim alaihissalam, namun kami justru menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling merugi. Mereka ingin menyakiti, bahkan membunuh Ibrahim alaihissalam, tetapi justru mereka dihinakan sehina-hinanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Namrud konon diperkirakan hancur dan runtuh sekitar 2286 tahun sebelum Masehi, saat Nabi Ibrahim alaihi salam masih hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sejak selamat dari peristiwa pembakaran hidup-hidup itu, pemuda Ibrahim alaihi salam itu pun memutuskan untuk memulai perjalanan hijrahnya, meninggalkan kampung halamannya di Irak bersama istrinya Sarah dan keponakannya Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menapaki bumi Palestina, lalu menjalankan perjalanannya ke Mesir, di mana Ibrahim alaihi salam dalam sebuah kisah yang menakjubkan bersama seorang penguasa Mesir yang nyaris merampas istrinya, Ibrahim alaihi salam justru mendapatkan wanita salihah bernama Hajar, sosok yang kemudian menjadi ibu dari salah satu putra tercintanya, yaitu Ismail alaihi salam. Allah Ta'ala senantiasa berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ard allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah bumi yang kami berkahi untuk alam semesta. Keluarga Ibrahim alaihi salam yang diberkahi itu pun diperintahkan untuk kembali ke bumi yang juga diberkahi, yaitu bumi Palestina. Di bumi Palestina itulah, di tengah rasa rindu yang mendera pada seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah untukku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan Allah Azza wa Jalla pun menjawab doa tersebut. Allah Ta'ala mengabulkan pinta Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang santun dan bijaksana. Itulah Ismail alaihissalam, seorang anak saleh yang kelak tercatat harum namanya dalam sejarah dengan lahirnya sosok nabi dan rasul termulia dari keturunannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya kita semua pun tahu, karena satu alasan dan hikmah yang agung, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk membawa keluarga kecilnya Hajar dan Ismail kecil untuk berhijrah ke belahan bumi suci lainnya yang bernama Makkah yang mulia. Sejak saat itu, kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah perjalanan antara bumi Palestina dan bumi Makkah, antara Baitul Maqdis yang suci di Palestina dan Ka'bah yang mulia di tanah suci Makkah. Jalinan kisah antara tanah suci Makkah dan tanah suci Al-Quds di Palestina adalah jalinan kisah cinta yang telah lama dijalin oleh sang bapak tauhid ini, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kisah yang bahkan telah terjalin jauh sebelum dua tanah suci itu dirajut kembali dalam perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, para penempuh jalan tauhid yang sejati, sampai kapanpun saat kita berbicara tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tak dapatlah melepaskan diri dari dua bumi suci tersebut, atau dari dua bumi suci para ahli tauhid sepanjang zaman, yaitu bumi Mekkah dan bumi Palestina. Sosok Nabi Ibrahim lah yang mengukuhkan identitas tauhid pada kedua bumi suci tersebut. Sejak semula Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengukir prasasti sejarah bahwa dua belahan bumi suci itu adalah hak milik para ahli tauhid tanpa melihat ras dan garis keturunannya. Bahwa siapapun engkau, bangsa Arab atau non-Arab, berdarah Asia atau Afrika, ras Kaukasaid atau ras Mongoloid, berbahasa Arab atau berbahasa Melayu, jika engkau hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau membawa misi tauhid yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul, maka engkau berhak, bahkan engkau berkewajiban menjaga kedua tanah suci itu. Karena bumi Palestina adalah tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun pejuang tauhid hingga akhir zaman atau hingga akhir masa. Karena itu pula, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita menjadi paham bahwa entitas Yahudi yang selalu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya yang diutus kepada mereka semua, sama sekali tidak pantas mengklaim bumi Palestina. Entitas Yahudi yang sejak dahulu selalu membantah perintah Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke bumi Palestina, yang kakek moyangnya bahkan berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka ini tak pernah layak mengklaim Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Entitas pembunuh para nabi dan rasul yang hingga hari ini, bahkan sampai detik ini, melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap kaum muslimin di Gaza dan di Rafah itu, sebenarnya tak kenal malu, tak punya malu dengan mengobrol klaim terhadap tanah suci Palestina. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari jejak kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbentang antara bumi Al-Quds Palestina hingga tanah suci Mekkah, betapa banyak teladan atau betapa banyak jejak teladan yang telah diukir oleh ayahanda para nabi itu. Betapa banyak pesan yang selalu saja relevan untuk dititipkan kepada kita semua yang berjalan menata hidup di akhir zaman yang semakin pelik ini. Pertama, dalam jejak kisah cintanya yang panjang itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai sebuah keluarga, betapa berharganya keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak itu. Keluarga tak sekedar sebuah simpul ikatan sosial, tapi keluarga adalah jejak penghambaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang jauh membentang antara tanah Al-Quds dan bumi Mekkah tak menghalangi Ibrahim alaihissalam untuk senantiasa merawat keutuhan keluarganya, baik bersama Sarah, ibunda Ishak alaihissalam di Palestina, maupun bersama Hajar, ibunda Ismail alaihissalam di bumi Mekkah. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam dengan segala keterbatasan yang ada pada zaman itu berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaganya untuk memberikan perhatian kepada keluarga kecilnya yang terpisah jauh di tanah suci Mekkah. Dalam perjuangan membangun keluarga, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengingatkan kita apa sebenarnya orientasi utama untuk membangun sebuah keluarga itu. Bahwa harta dan materi sangatlah dibutuhkan karena kita terlanjur hadir
atau terlanjur ditakdirkan hidup di dunia ini. Tetapi sebagai seorang muslim, membangun sebuah keluarga adalah jalan ibadah dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi sesempit apapun harta dan materi kita, hidup ini harus tetap dinikmati dalam ibadah kepada Allah sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati di akhirat kelak. Orientasi Nabi Ibrahim alaihi salam itu tergambar dalam rintihan doa-doa yang beliau panjatkan selalu kepada Allah Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana anak-anaknya menjadi hamba-hamba yang saleh, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah untukku keturunan yang termasuk orang-orang yang saleh. Beliau juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya selalu diberi hidayah untuk menjaga dan menegakkan salatnya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai hamba yang selalu menegakkan salat. Beliau juga memohon kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa berserah diri padamu, dan jadikanlah keturunan kami sebagai umat yang berserah diri padamu. Bahkan pada puncaknya, kekhawatiran seorang Ibrahim alaihi salam pada anak keturunannya bukan tentang akan makan apa mereka nanti, akan kerja apa dan di mana mereka nanti, akan tinggal di mana mereka nanti. Dan kekhawatiran semacam itu, Nabi Ibrahim alaihi salam hanya ingin memastikan bahwa kelak anak keturunannya mati sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wassayna biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim pun berwasiat kepada anak-anaknya, begitu pula Ya'qub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah keluarga muslim tak sekedar terobsesi untuk melahirkan anak-anak yang berprestasi atau menjadi orang-orang yang dianggap sukses secara material. Sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang senantiasa terobsesi untuk melahirkan sebanyak-banyaknya pejuang kebaikan, para muslihun, orang-orang yang senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan yang telah dirusak fitrahnya oleh manusia itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, teladan kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, sang kekasih kinasih Allah Azza wa Jalla itu telah mengajarkan kepada kita bahwa derajat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala bukan barang murahan yang dapat diraih dan digenggam oleh siapa saja. Akan banyak ujian yang senantiasa terangkai di sepanjang perjalanannya. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima penolakan ayahnya sendiri, dibakar hidup-hidup oleh Namrud, terpaksa pergi dari kampung halamannya, bertahun-tahun bersabar menantikan hadirnya sang buah hati, harus meninggalkan istri dan bayi kecilnya Ismail di lembah Tanus tak berpenghuni. Diuji keikhlasannya untuk menyembelih putra kesayangannya sebagai takarrub kepada Allah Ta'ala. Ujian demi ujian yang sangat berat itulah yang dilalui oleh sang Ibrahim alaihissalam, dan semua ditunaikannya dengan kepasrahan yang sempurna. Allah Ta'ala menggambarkan hal itu
dengan senantiasa mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimat fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, lalu ia pun menunaikannya dengan sempurna. Allah Ta'ala pun berkata, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin bagi umat manusia. Memang begitulah adanya dunia ini, jamaah sekalian. Dunia ini adalah ruang-ruang ujian yang Allah ciptakan untuk kita semua. Dan mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lalui bersama. Kemampuan kita merespon dan menjawab ujian-ujian itu dengan cara yang senantiasa dituntunkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Ujian kelapangan dan kesenangan direspon dengan syukur yang mendalam, sementara ujian kesempitan dan kedukaan direspon dengan sabar yang menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan indah dalam sebuah pesannya, ajaban lil amril mu'min, inna amral mu'mini kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u fasyakar fakana khairah, wa in asabathu darra'u fasabar kana khairah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh menakjubkan urusan kehidupan seorang mukmin. Sungguh seluruh urusan hidupnya selalu dalam kebaikan, dan itu tidak terjadi pada seorang mukmin. Jika ia ditimpa kesenangan, maka ia senantiasa bersyukur dan itu mendatangkan kebaikan untuknya. Dan jika dia timpa kesusahan, ia akan bersabar dan itu akan mendatangkan kebaikan untuknya. Maka dunia ini dengan segenap hamparan waktu dan tempatnya adalah hamparan ujian bagi kita manusia. Karena itu, ujian dunia tak hanya hadir dalam kepahitan dan kesedihan, namun juga dalam bentuk kegembiraan dan keberlimpahan. Itulah sebabnya tragedi kemanusiaan yang telah berlangsung lebih dari 200 hari terakhir ini di bumi Gaza dan Palestina dan Rafah sesungguhnya bukan hanya menjadi ujian bagi saudara-saudara muslim kita, ujian bagi saudara-saudara kita yang menjadi korban kejahatan perang teroris Zionis Yahudi. Pada saat yang sama adalah sebuah ujian yang berat untuk kita semua. Ya, ini mungkin akan menjadi ujian terberat bagi kepedulian kita sebagai manusia. Apakah jiwa kita masih sabar menjaga rasa peduli untuk ratusan ribu hamba Allah yang kehilangan keluarga tercinta dan tempat tinggalnya? Apakah jiwa kita masih sabar menjaga komitmen kepedulian untuk puluhan ribu jiwa yang insya Allah gugur sebagai syahid, termasuk puluhan ribu anak tanpa dosa yang gugur? Apakah setelah lebih 200 hari ini jiwa kita masih teguh berkomitmen menyuarakan dan menyebarkan kepedulian pada pejuang Palestina ini kepada lingkaran-lingkaran terdekat kita? Apakah setelah lebih dari 7 bulan ini di mana Zionis Yahudi membuktikan bahwa mereka dan semua negara pendukungnya sebagai teroris sesungguhnya, apakah setelah 7 bulan ini kita masih bisa bersabar untuk tidak mencicipi dan menikmati sedikit pun semua produk pendukung genosida dan kejahatan perang di tanah suci kita ini, para ahli tauhid di bumi Palestina? Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dapat melewati ujian-ujian kepedulian ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak ada yang dapat menyampaikan pertanggungjawaban kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kepada para muslimah, para ibu dan para pemuda muslim, pemudi muslimah, salah satu ujian terbesar kita hari-hari ini adalah gelombang distraksi atau pengecoh dan pengalih fokus kehidupan kita semua. Karunia waktu yang Allah telah berikan kepada kita habis tersedot begitu saja dalam sebuah interaksi medsos. Entah betapa banyak waktu kita yang habis dalam scrolling dan shopping. Tidak hanya waktu, tapi interaksi virtual itu tanpa kita sadari, tanpa kita sadar telah menyimpangkan akidah-akidah kita dan cara pandang kita sebagai seorang muslim. Yang lebih menakutkan lagi adalah interaksi medsos itu telah membuat kita lupa pada akhirat. Terlalu banyak godaan dunia yang senantiasa menyilaukan pandangan-pandangan kita di sana. Mulai dari godaan pinjol yang jelas transaksi ribawi hingga godaan perzinahan atas nama perselingkuhan waliyazubillah. Maka para muslimah yang dimuliakan Allah, berhentilah sejenak, renungkan kembali apa sebenarnya tujuan hidupmu, akan kemana kita setelah kita mati, apa yang akan kita bawa untuk akhirat jika waktu kita hanya habis dalam scrolling dan shopping. Belajarlah kembali dari wanita-wanita salihah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bacalah kembali tentang Maryam, tentang Khadijah, tentang Aisyah, tentang para ummatul mukminin. Belajarlah dari para muslimah di Gaza yang tegar dan tegak berjuang menjaga bumi Palestina dan Masjidil Aqsa, meski semuanya telah tiada dan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan yang sama juga kami tujukan kepada para pemuda muslim, saudara-saudaraku yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan vitalitas usia muda, yang kelak akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingatlah selalu bahwa hidup di masa muda sama sekali bukan jaminan bahwa masa muda itu akan berlanjut hingga masa tua. Bisa jadi hidupmu hanya berakhir di masa muda dan setelah itu selesailah dunia ini untukmu. Maka persiapkanlah diri untuk kematian yang bisa hadir tiba-tiba. Bukalah hati dan pikiranmu untuk belajar dari pemuda-pemuda saleh seperti Nabi Ismail alaihi salam, para sahabat-sahabat junior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan jangan lupa, belajarlah dari mujahidin Brigade Al-Qassam di Palestina yang menggunakan masa mudanya untuk membekali diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan menyiapkan diri menyongsong kematian terindah sebagai syuhada di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, kembali kita ingatkan tentang syariat kurban yang waktu penyembelihannya adalah sesuai pelaksanaan salat Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga buat pemiliknya, sepertiga buat hadiah, dan sepertiga buat sedekah kepada fakir miskin. Pahala yang kita peroleh
sangatlah bergantung kepada keikhlasan niat kita dalam menunaikan ibadah kurban ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi'annaka ahlu an tuhmadu wa tashkuruka bi'annaka ahlu an tushkaru wa tunsi alaikal khair fa innaka anta ahlul majdi was sana'i. Rabbana zalamna anfusana dhulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengutuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang senantiasa melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangatlah singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, Ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini, perkenankan doa-doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumi-Mu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di bumi Palestina dan di bumi manapun mereka yang tertindas. Lindungilah kehormatan mereka, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan dan kemenangan-Mu untuk mereka, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rabbana, kami memohon dengan segala kemahaperkasaan dan kemahakuasaan-Mu yang tak terkalahkan. Kerahkan bala tentara-Mu di alam semesta ini untuk meluluh lantahkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Hancurkanlah negara Zionis Yahudi dengan semua teroris yang berdiri tegak mendukungnya. Lumpuhkan semua kekuatan mereka yang zalim. Porak-porandakan sumber daya mereka yang disalahgunakan untuk menzolimi hamba-hamba-Mu ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa hidup usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan dan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, Ya Rabbana,
Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat nanti kami sendirian dalam kegelapan kubur. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerusakan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin-pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkanlah kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.